Hai hai hai, hello everyone. Welcome back to Vipod Skinsap. Kembali lagi bersama saya Rahmalia Putri. Di episode kali ini saya tidak sendirian loh, bersama Pak Tian. Ya, halo. Kepada Pak Tian boleh diperkenalkan diri Bapak lebih lengkapnya Pak? Oke, terima kasih. Kesempatan siapa namanya? Aku lupa. Rahmalia Putri Oke, Pak. Rahmali. Panggilnya apa? Raput. Raput. Waduh, panggilnya Raput. Oke. Izin memperkenalkan diri ya, teman-teman. Sebelumnya terima kasih dulu, saya sudah dikasih kesempatan untuk kita ngobrol ya di sini ya, gitu. Luar biasa pengalamannya. Oke, izin perkenalan diri dulu nih. Nama lengkap saya Septiana Indra Permana. Saya biasa dipanggil Tian, ya, sama teman-teman dimanapun saya selalu dipanggil Tian. Atau kalau di sini ada yang tahu masa kecil saya, ada nama saya yang jauh dari nama asli, itu saya dipanggilnya Derry biasanya. Oke, itu sedikit spill aja lah ya. Saya ngajar di based on-nya saya guru kejuruan, saya guru di desain komunikasi visual atau di DKV. Tapi saya pun ditugaskan terakhir itu di BK selama 2 tahun. Wow. 2 tahun. Dan kalau sekarang mulai dengan kemarin mungkin ya di SK seminggu yang lalu, saya ditugaskan untuk fokus di DKV. Tapi tetap di BK pun masih ada tugas. Oh ya nih Pak, kan tadi Bapak udah bilang bagaimana Bapak di sekarang ini. Ya. Kalau boleh tahu, Bapak riwayat pendidikannya di mana saja nih Pak? Pendidikan. Riwayat pendidikannya kalau saya lumayan panjang lah ya. Maksudnya agak ini. Saya awal itu saya sekolah SD-nya SD sini MCT 5 di belakang nih. Yang di atas, yang di belakang SMP 2. Kalau sekarang jadi kantor UPT ya kalau nggak salah. UPT atau apa gitu yang di atas. Saya SDN MCT 5 di sini. SMP-nya SMP 2, pasti sini ada SMP 2. Saya SMP 2, saya alumni SMP 2. Terus dilanjut ke SMA-nya SMA 3. Kenapa nggak di SMK? Nggak mau dulu. Karena ada orang tua, bukannya ini ya. Kayak teman-teman. Saya jelasin dulu kenapa saya nggak mau di SMK. Karena dulu ada orang tua saya dulu di sini. Kebetulan ada orang tua kerja di sini. Jadi nggak mau, takutnya saya berbuat salah, orang tua yang malu. Saya dulu seperti itu. Bukannya nggak mau terkait kualitas, enggak. Gitu. Jadi ya itu pertimbangannya. Kuliahnya saya lulusan D3 Teknik Konversi Energi. Awalnya saya D3 di D3 UI. Lanjut S1-nya nggak nyambung ke Eskom pun. Ke S1 Teknik Informatika. Dan sekarang insya Allah lagi on the way, lagi jalan saya mau S2 juga di Unpam. Tapi saya ngambil pun sama linear dengan jurusan saya Teknik Informatika. Jadi S2-nya nanti S2 Teknik Informatika. Semoga lancar ya Pak. Amin, doain. Nih Pak, kalau boleh tahu Bapak menjadi guru di SMKN 1 ini sudah berapa lama nih Pak? Di SMKN 1? Masih baru sih teman-teman. Lebih, kalau nggak salah kurang lebih itu 2 tahun. Saya masuk di 2021 akhir, sampai dengan sekarang kan 2024 ya, 2 tahun lah. Tapi sebelumnya kalau boleh saya cerita sedikit, sebelumnya saya di SMK 1 Cikulur juga pernah ngajar teknik mesin, pemesinan. Kalau yang ada jurusan pemesinan itu cuma di SMK 1 Cikulur saya pernah ngajar di situ. Tapi sebelumnya banyaknya nggak di sekolah, di luar, di industri yang lain. Wah Pak, kalau nggak salah Bapak bilang guru di kejuruan desain komunikasi visual ya, atau DKV. Betul. Dan kalau nggak salah Bapak juga guru BK nih Pak. Yes. Bapak BK ini di bidang apa nih Pak? Kalau secara struktur BK-nya aku ini di sekretaris ya, secara jabatannya sekretaris. Tapi sebetulnya di BK tidak ada tupoksi atau tugas pokok khusus ya terkait jalannya bidang BK. Jadi kalau secara struktur mungkin sekretaris, tapi secara tugas semuanya hampir sama. Maksudnya hampir samanya ya tidak jauh dari penanganan siswa-siswa kita yang butuh bimbingan, butuh pengawasan lebih dari pihak BK. Jadi dibilang ada bidang khusus sih nggak ada sebetulnya.
Jadi kita pure, pokoknya setiap ada permasalahan terkait siswa, kita semua turun tangan. Tapi secara struktur saya di BK itu sekretaris. Oh ya nih Pak, kan banyak siswa yang bertanggapan bahwa guru BK atau BK ini adalah tempat siswa-siswa yang bermasalah. Bagaimana tanggapan Bapak tentang merubah pandangan siswa terhadap tadi? Gitu, Pak. Wah, ini menarik nih, betul. Ini sebetulnya juga tugas BK ya. Tugas BK dalam hal untuk mengedukasi atau meliterasi ya, menginformasikan bahwa ke teman-teman siswa bahwa BK itu bukan tempat atau khusus untuk teman-teman yang bermasalah aja, siswa yang bermasalah, enggak. Malah sebetulnya ada peribahasa, ada gini, bukan peribahasa ya, ada ungkapan di BK-nya bahwa BK itu bukan polisi. BK bukan kantor polisi, BK bukan tempat sidang atau bukan hakim. Jadi apa maksudnya? Ya BK hadir bukan untuk mengadili sebetulnya, ya bukan untuk mengadili atau bahkan menghukum. Ini yang harus ya semoga mungkin ya dengan kita ngobrol seperti ini teman-teman teredukasi semua bahwa BK itu malah dasarnya bukan untuk teman-teman yang nakal. Gitu. Kalaupun ada yang nakal itu karena ya memang rata-rata ya rata-rata ikut teman-teman ya gitu rata-rata teman-teman yang nakal dikasihnya ke BK atau misalnya guru atau wali kelas saat ada siswa yang bermasalah udah suruh ke BK. Ya secara itu tidak masalah, maksudnya tidak ada masalah terkait dengan tugasnya, maksudnya memang betul jalurnya. Tapi yang harus digarisbawahi adalah BK bukan kantor polisi, BK bukan tempat persidangan, bukan untuk menghukum apalagi mengadili. Ya, gitu. Nah ini masih kita coba sampai dengan hari ini ya gitu ya yang dirasain oleh tim BK. Masih coba kita rubah pelan-pelan pola pikir teman-teman semua bahwa BK ini sahabat kalian. Kita selalu seperti itu ya. BK ini sahabat kalian. Kalian punya masalah apapun boleh ke BK. Bahkan ini ya gitu. Misalnya Putri punya permasalahan terkait pacar, it's okay. Boleh kita kan gitu. Boleh datang aja ke BK, kita ngobrol, kita sharing bareng permasalahan apapun. Coba kita bantu. Kalau misalnya kita bisa bantu, kita bantu. Makanya tadi terkait pandangan ya gitu ya. Ya itu yang masih kita coba berusaha untuk merubah meskipun sudah terlanjur, karena sebetulnya bukan terlanjur dari ini ya, karena mungkin dari SMP-nya pun kalian sudah berpikir BK atau BP itu menakutkan. Iya. Gitu. Menakutkan ya. Gitu. Padahal ya mungkin kalau teman-teman tanya nanti ke teman-teman Putri yang sudah pernah masuk atau ngobrol ke BK, meskipun ada masalah, kita selesaikannya dengan cara baik-baik, tanpa ada, mohon maaf misalnya tanpa ada kata-kata kasar, apalagi tanpa ada pukulan. Main fisik itu selama ini yang kita di BK nggak ada. Tapi intinya pandangan ini ya saya harap berubah lah ya. BK bukan lagi musuh kalian, BK bukan lagi tempat menghukum orang dalam tanda kutip ya. Tapi BK kalaupun bisa dikatakan BK adalah tempat membimbing teman-teman yang mungkin sekiranya ada sedikit kehilafan. Itu tugasnya BK untuk mengingatkan bahwa guys ini salah. Yuk kita perbaiki. Nah tugas BK itu kan namanya juga bimbingan, konseling, bimbingan ya, bukan penghakiman. Ya kan? Jadi bimbingan apapun kalian masalahnya kita coba bimbing dulu. Gitu, ya. Berarti sebenarnya di BK ini sebenarnya membimbing bukan menghakimi. Wah nggak ada, sebenarnya nggak ada. Nah tapi memang ada tahapan selanjutnya Put. Saat misalnya gini aku jelasin dulu ya. Saat misalnya taruhlah Putri bermasalah, ya gitu ya oke lah gitu ya. Okay. Bermasalah misalnya, bermasalahnya sudah kita coba bimbing beberapa kali, tapi ternyata Putri nggak ada perubahan. Yeah. Nah itu ada next step biasanya. Ada yang harus kita ambil langkah. Kita sebutnya rekomendasi BK. Rekomendasi BK nanti kita kasih kesiswaan sama dengan ke pihak-pihak terkait, misalnya ke kesiswaan, ke kepala sekolah bahkan, dan ke kurikulum, bahwa anak tersebut Putri ini sudah tidak bisa sekolah bimbing. Ada permasalahan secara karakter atau attitude. Jadi ya silahkan. Misalnya nanti rekomendasinya ya mungkin aja silahkan harus cari sekolah yang lain Kak, misalnya gitu. Tapi dalam hal ini bukan dikeluarkan ya. Gitu. Yeah. Selama
bahasanya itu dalam undang-undang pendidikan adalah dikembalikan ke orang tua. Jadi kan seolah-olah ya silahkan orang tua didik kembali sampai anaknya atau siswanya bisa mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Sebetulnya bukan menghakimi ya. Lagi-lagi saya garis bawahi, BK bukan tempat untuk penghakiman atau misalnya penghukuman seseorang, enggak. Kita coba berusaha untuk membimbing kalian saat kalian salah, ya biar nggak salah lagi. Jadi untuk Sobat Menpots juga jangan salah terhadap pandangan guru BK atau yang disebut sekarang ini kadang suka ada ruang BK. Jadi sebenarnya BK itu nggak sejahat atau sekejam yang kalian pikirkan. Betul. Setuju. Jangan sampai lah ya gitu ya. Misalnya guru BK jahat, enggak kok. Insya Allah enggak. Semuanya based on semuanya baik-baik. Tapi kalau tegas, ya. Kalau tegas iya Put. Iya. Karena tegas itu harus ya. Kalau galak atau kasar malah saya pastiin di BK enggak ada. Insya Allah enggak ada. Oh ya nih Pak, dari tadi kita udah ngomongin tentang BK-BK nih Pak. Kalau boleh tahu di SMKN 1 Rangkas Bitung ini guru BK-nya ada berapa nih Pak? Total yang sekarang aktif di BK kalau di luar saya sekarang itu 7 orang. Yang memang bertugas secara khusus sekarang pure di BK ada 7 orang. Tapi kalau bisa dibilang misalnya masih bisa diperbantukan, kayak saya masih bisa diperbantukan di BK, itu mungkin total 10 sampai 12 orang. Wow. Dari anggota yang tidak tetap ya, plus anggota yang tidak tetap lah ya gitu ya. Yang sebelumnya di BK dan masih maksudnya masih bisa ada tanggung jawab sedikit ke BK. Sebenarnya yang bertanggung jawab ke BK itu nggak cuma guru BK sebetulnya ya. Semua guru itu harus punya peran juga sebagai guru BK. Dalam artian ya semua harus bisa ngebimbing. Nggak, jadi kadang yang ada salah paham adalah udah kasih aja ke BK. Padahal setiap guru punya tugas membimbingnya masing-masing. Tapi memang saat misalnya guru itu sudah tidak bisa membimbing, boleh dilempar ke kita. Karena BK punya cara tersendiri untuk menangani teman-teman yang memang butuh bimbingan yang ekstra. Menurut Bapak jadi guru BK itu susah atau mudah Pak? Dibilang susah ya susah, dibilang mudah ya mudah sih. Tapi intinya gini, terkait dengan BK, yang namanya kita menghadapi berbagai karakter ya. Apalagi misalnya dijatuhkan dengan karakter ke orang tua ya, saat kita panggil orang tuanya nih teman-teman, harus kita sampaikan ke orang tua apa yang dialami oleh anaknya di sekolah. Ini yang kadang menjadi tantangan tersendiri ya gitu. Kalau menghadapi teman-teman siswa saja bisa dibilang mudah sih enggak ya gitu. Tapi butuh kesabaran penuh ya. Harus benar-benar butuh kesabaran. Tapi intinya kalau secara pribadi terasa sulit saat misalnya kita berhadapan dengan pihak luar. Contohnya paling gampang adalah ya orang tua. Sebenarnya orang itu bukan pihak luar dia, tapi akan terkesan pihak luar karena saat orang tua tidak mengerti kondisi anaknya di sekolah, ya gitu. Terus yang keduanya kadang dari pihak luar ya ada beberapa lembaga-lembaga yang kadang mempermasalahkan kebijakan sekolah, terutama yang dikeluarkan BK. Ya bisa dibilang mudah ya mudah, dibilang nggak mudah pun ya ada, semua ada sisi positif dan negatifnya gitu. Tapi menyenangkan ya, karena kalau saya jujur menyenangkan di BK adalah kita bertemu dengan berbagai macam karakter, bisa tahu nih kalau saya karena orang tipe orangnya adalah membaca karakter orang, mempelajari karakter orang, jadi selalu belajar dari karakter orang-orang yang saya temui. Jadi saya bisa ngobrol seperti ini. Misalnya itu saya belajar dari berbagai banyak orang. Jadi pengalaman orang lain bagus untuk kita pelajari, yang bagusnya. Jadi saya seperti itu. Jadi overall nggak susah deh kayaknya. Karena semua masalah pasti ada jalan keluar. Gitu aja sih. Jadi intinya ada baik buruknya ya Pak? Yes, selalu ada sisi positif dan negatifnya di tempat manapun ya. Mau itu di BK, mau itu di bagian lain, selalu ada hal-hal yang memang membuat sulit dan hal-hal yang membuat mudah. Kalau boleh tahu nih Pak, kan tadi Bapak bilang banyak guru BK. Apakah guru BK tersebut lulusan S1 bimbingan konseling semua atau bagaimana Pak? Enggak, dari formasi sebelumnya di 12 orang itu enggak semuanya. Kayak saya kan based on-nya teknik ya, informatika gitu. Itu yang cuma lulusan pure BK itu 3 orang. Bu Muti, Bu Desi dengan Bu Mayang.
Itu pure BK. Itu semua di luarnya adalah bukan BK. Jadi yang di luar itu kok kenapa bisa ke BK? Ya kita ditugaskan oleh sekolah untuk membantu BK gitu. Siapa? Kalau boleh tahu, Bapak kalau di BK ini sering menangani apa aja nih Pak? Aduh, banyak sebetulnya. Tapi intinya lebih ke 70% ya teman-teman. 70% permasalahan di kita adalah nggak jauh dari bullying ya, atau kekerasan secara verbal lah ya, gitu. Ini 70% di kita masih ada seperti itu. Padahal saya mau jelasin dulu nih, di SMKPK, atau kan kita ya SMKPK ya, sekolah PK, pusat keunggulan. Di sekolah pusat keunggulan itu sangat, kalau bisa dibilang fatwanya haram untuk ada bullying sebetulnya dari aturan kementeriannya ya. Jadi harus zero bullying atau nol bullying, tapi permasalahannya ternyata masih banyak. Gitu. Rata-rata 70% bullying, sisanya lebih ke kedisiplinan, mulai dari kehadiran, mulai dari ya tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan di sekolah. Mungkin bisa kayak ngerokok di sekolah. Gitu. Ada tuh yang ngumpet-ngumpet gitu. Ngerokok di sekolah ya gitu ya. Ada yang ngumpet-ngumpet kan gitu. Sempat kita ketahuan segala macam, kita tangani, tapi kita nggak hukum. Kita cuma kasih peringatan, kita coba bimbing dengan harapan mereka berubah. Bagaimana cara Bapak mengatasi dengan permasalahan yang tadi Bapak sebutkan, dan apakah ada kesulitan tersendiri Pak? Kesulitannya masalah yang dihadap ya, biasanya saya menghadapinya dengan cara ngobrol aja sih ya, seperti ini. Kita ngobrol, kita coba ngomong dari hati ke hati. Saya dalam pendekatan saya ya saat misalnya saya menangani teman-teman yang bermasalah adalah pendekatan bahwa saya akan selalu berusaha menempatkan diri saya atau posisi saya berada di posisi kalian. Jadi apapun yang kalian rasain, coba saya pahami dulu. Jadi kenapa Pak seperti itu pendekatannya? Karena biar kalian pun nyaman ngobrol sama saya, biar kalian itu tidak sungkan. Meskipun harus tetap ada benang merah ya, ada batasan. Tapi minimal saat kalian mau ngobrol, minimal udah ngobrol nyaman, itu udah permasalahan apapun insya Allah tertangani. Jadi kalau saya konsepnya seperti menangani masalahnya dengan cara ya, saya coba memposisikan posisi saya ada di posisi kalian. Meskipun kaliannya salah, it's okay, nggak apa-apa. Karena saya selalu prinsip, setiap orang melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Dan setiap orang yang salah pasti ada sisi baiknya. Dan itu yang harus kita coba gali. Jangan hanya memperbesarkan masalahnya aja, tapi ada kebaikan sekecil apapun itu yang kita lihat. Kadang kan ada orang yang orang udah salah, ayo aja disalahin. Dia ngomongnya salahnya mulu kan gitu. Padahal nggak seperti itu. Malah itu yang akan terlihat, orang itu akan jadi salah, makin salah. Tapi saat misalnya, oh iya Putri salah nih, kita lihat dulu perspektif yang lain, pandangan yang lain, penilaian yang lain, sisi yang lainnya. Oh ternyata di sisi ini ada kebaikan dari sisi itu. Itu yang kita coba besarkan. Jangan dibesarkan adalah misalnya terus apa kesulitannya? Ya kesulitannya adalah menahan rasa kecewa sebenarnya. Menahan rasa kecewa saat kita udah ngobrol seperti ini nih. Sudah kita coba bimbing tapi ternyata teman-teman siswanya tidak ada perubahan. Sama aja. Ya itu jatuhnya kita bukan marah sebetulnya, sedih, kecewa ya gitu ya. Kita sudah ngobrol banyak, kita sudah coba cara halus sampai dengan tegas, bukan kasar ya, halus sampai dengan tegas gitu ya. Tapi tidak ada perubahan, itu yang membuat kita kadang ya Allah, mau harus gimana lagi nih. Tapi ya mana-mana aja lah, maksudnya ya yang penting kita sudah berusaha merubah mengajak seseorang, bukan merubah ya, mengajak seseorang dalam hal kebaikan, tapi orang yang nggak mau, ya itu kan urusan pribadi masing-masing. Dan resiko selalu ditanggung oleh kalian sendiri. Gitu. Tapi ada nggak sih Pak kayak murid yang emang sudah diedukasi atau sudah dibimbing tapi masih sama aja kayak ngelakuin itu lagi? Wah banyak. banyak teman-teman, banyak, dan itu yang tadi saya bilang bahwa itu tantangan untuk kita dan sekaligus rasa sedih buat kita guru-guru BK ya gitu, rasa kecewa, rasa kok kenapa sih kita nggak didengar padahal kita ngajaknya kebaikan. Banyak, nggak cuma 1-2 orang, banyak. Dan ini ya jadi perhatian kita semua sebenarnya. Tapi ya intinya gitu, pokoknya BK saat pun kalian melakukan kesalahan lagi, kita akan coba lakukan penanganannya secara persuasif.
atau secara halus lah ya, gitu. Tapi ya tetap ujung-ujungnya kita pun punya peraturan ya. Saat misalnya Putri terus melakukan kesalahan, tentu kan nanti ada penilaian di luar nih teman-teman sekalian pun. Pak, kok Putri sering melakukan kesalahan itu tuh kok nggak ada punishment-nya, kok nggak ada peringatannya, kan itu soalnya kan sekolah tidak ada aturan. Pokoknya kalau dibilang ada ya ada banyak ya. Banyak begitu. Gitu. Kira-kira berapa nih Pak? Apa tuh? Maksudnya kan tadi kan permasalahan yang diulang-ulang. Kalau kan tadi Bapak bilang ada yang dikeluarkan. Mungkin bahasa baiknya dikembalikan ke orang tua. Yes, betul. Karena gini ya, saya potong dulu karena untuk bahasa dikeluarkan memang kita harus berhati-hati sebetulnya Put ya gitu. Karena secara peraturan bukan tidak diperbolehkan. Tapi bahasanya yang dirubah sebetulnya. Kayak kasar gak sih? Ya betul. Bahasanya yang dirubah kan itu dikembalikan ke orang tua. Tapi apa bedanya dengan itu? Iya sih sama aja. Kan gitu ya. Tapi coba bacanya. kita coba halus bahasanya secara undang-undangnya seperti itu. Tapi dibenarkan atau tidak sebetulnya tidak dibenarkan untuk dikeluar atau untuk dikembalikan ke orang tua. Tapi aduh mohon maaf kalau misalnya ada guru BK yang nonton ternyata ada sedikit maksudnya perbedaan pendapat ya boleh lah ya gitu untuk ini kan hanya pendapat pribadi tidak mewakili lembaga BK secara keseluruhan ya, ini pandangan pribadi ya gitu. Apa ya tadi ya kalau dikeluarkan dibahasnya kan diperhalus aja gitu. Diperbolehkan saya nanya ke beberapa sekolah ini nggak ada masalah, bahkan ada di beberapa sekolah di kota besar terutama di Tangsel. Saya tanya ya gitu ya, tanya ke guru yang di sana, ya saya mah keluarin aja, malah bahasanya dikeluarkan. Saya mah terserah katanya mau ngapain, yang penting sudah ada administrasinya, pelanggarannya sudah jelas, sudah pernah dibimbing oleh guru BK, sudah diingatkan oleh guru-guru yang lain terkait udah nggak ada urusan, keluar aja. Sampai seperti itu loh. Ya, dan baiknya di SMK 1 masih bisa kita toleransi kadang. Masalah sebesar apapun kalian masih kita bisa toleransi dengan berbagai pertimbangan. Kalau di kota lain mereka enggak, keluarin aja. Apalagi misalnya pelanggaran berat kayak mencuri, kayak membuli, pemukulan misalnya. Berantem di kelas sampai ada penganiayaan berat itu apa sih? Sampai berdarah. Ya kan gitu ya. Sampai pokoknya ya sampai menyebabkan ada luka lah gitu ya atau bahkan cacat, itu udah nggak ada maaf kalau di luar sana ya gitu. Kalau di kita kadang masih ada toleransi. Karena itu tadi ya, karena kita coba memakai prinsip bahwa kesalahan sebesar apapun orang itu pasti ada sisi baiknya. Itu yang coba kita gali. Tapi kalau nggak bisa jadi orang baik loh. Tapi kira-kira ada gak Pak siswa yang Bapak kembalikan ke orang tua? Ada kali ya mungkin ya. Mungkin teman-teman juga udah tahu lah ya gitu ya. Saya mungkin udah bukan jadi rahasia umum lah ya gitu. Ada beberapa teman kelas kalian yang tiba-tiba nggak ada di kelas, atau tiba-tiba pindah gitu. Tiba-tiba mengajukan pindah ke sekolah mana atau bahasanya misalnya, si A kok iya pindah. Bisa jadi pindah itu bukan karena pindah kemauan sendiri gitu ya teman-teman. Bisa jadi pindah karena memang diharuskan untuk pindah gitu ya gitu. Pokoknya seperti itulah ya gitu. Kalau bisa dibilang kadang ada lucu nih, mungkin teman-teman juga ya semoga sih nggak pernah dengar ya, ada sebuah ungkapan bahwa kalau Patian sering sorry gitu ya, mengeluarkan teman-teman. Enggak juga sih sebenarnya. Saya bukan tahap untuk saya bukan guru yang bisa memutuskan kalian stay or masih atau tidak stay ya gitu. Saya guru yang coba merekomendasikan bahwa misalnya Putri yang tadi saya bilang, Putri udah nggak bisa berubah, selesai. Pak, ini rekomendasi saya, silahkan. Masih mau bertahan ya mangga, ke sekolah keputusannya. Misalnya yaudah oke, dengan pertimbangan berbagai macam suruh pindah, masalah kan. Tapi lagi-lagi ya Put ya, ini kan terkait BK ya. Karena saya yakin di luar sana banyak teman-teman siswa dan bahkan mungkin guru ya gitu yang ini ada sedikit berbeda pendapat, is okay. Mohon ditanggapi dengan bijaksana dulu ya gitu ya. Jangan sampai bahwa apa yang kita obrolkan sekarang ini itu adalah standar baku pelayanan BK, enggak. Ya, standar baku pelayanan BK tidak seperti itu. Bahkan sebetulnya BK tugasnya membimbing. Kalau boleh dibilang
yang harus sebenarnya menyelesaikan permasalahan kesiswaan adalah kesiswaan. Sebetulnya kalau misalnya kita mau bagi-bagi tupoksi input, sebetulnya ya, tapi kesiswaan dan BK ini harusnya memang bersinergi. Tapi secara tupoksinya harusnya penanganan di kesiswaan dulu. Kesiswaan sudah tidak bisa ditangani, atau misalnya kesiswaan minta bimbingan, tolong dibimbing, nanti dilempar nih dari kesiswaan, misalnya nih Putri tolong bimbing, itu baru BK tugas. Harusnya seperti itu, tapi kan based on perjalanan kebanyakan langsung keluar masuk BK ya. Karena mungkin kesiswaan pun banyak hal yang harus dipegang, jadi ya. Tapi kalau sekarang pelan-pelan sudah mulai dicoba semua pintu masuknya dari kesiswaan dulu baru BK. Jadi tentang tanggapan BK yang saat ini sedang pelatihan dan saya obrolkan ini sebenarnya itu tergantung guru BK-nya dan tergantung sekolahnya ya. Jadi menurut pendapat pribadi masing-masing. Jadi nggak fokus kayak ini kayak gini gitu. Tapi ya mungkin overall bisa seperti itulah. Iya. Ini menjaga kesalahpahaman ya teman-teman. Biar nggak terjadi perbedaan ya, pendapat. Betul. Perbedaan pendapat bagus ya. Oh, iya. Tapi jangan sampai maksudnya jadi bahan celaan, konflik. Ya, perbedaan pendapat harus teman-teman, karena kita punya otak, punya kepala masing-masing. Setiap orang punya pendapatnya masing-masing. Tapi dari perbedaan itu jangan sampai ada konflik. Ya. Gitu. Tapi ada gak sih Pak yang kayak orang tua itu udah tahu nih anaknya salah, tapi orang tua itu masih ngebela Pak? Nah itu, itu yang tadi aku bilang. Dan saya bilang bahwa kesulitan terbesar yang mungkin saya secara pribadi hadapi adalah saat kita panggil orang tua nih, orang tuanya sudah, anaknya sudah jelas salah. Dia mengeluarkan berbagai jurus untuk melindungi anaknya. Tapi jujur ya, saya maklumi kenapa sesalah-salahnya anak orang tua pasti akan bela. Intinya kan kita garis bawahi itu dulu ya. Tapi ya tentu kita pun harus menjelaskan bahwa ya anaknya salah, nggak terima banyak. Sampai saya sempat ditunjuk-tunjuk, sampai saya sempat agak dimarahin atau dimaki-maki. Ya kalau saya kan orang kayak gini ya, santai. Orang marah nggak harus saya marah kan. Kalau bahasanya api dibalas sama api kan kebakaran kan gitu. Saya senyum-senyum aja gitu. Ada banyak banget dari 2 tahun perjalanan di BK, banyak sekali hal-hal seperti itu ya. Bagaimana tuh Pak cara Bapak ngatasin orang tua yang kayak gitu? Ya itu tadi yang saya bilang bahwa ya kita coba hadapi dengan senyum dulu aja ya. Kita coba senyum, ketawa gitu. Tapi kadang ketawa itu disalahartikan bahwa saya merendahkan. Iya. Gitu ya. Padahal enggak, saya coba menenangkan diri sendiri, bukan merendahkan lawan bicara saya gitu ya. Kadang saat ada orang yang marah, saya coba senyum, ketawa. Karena kenapa? Itu cara saya menenangkan diri saya dulu. Saya nggak mau terbawa emosi kan gitu. Bahkan sempat kalau bahasanya sampai bawa polisi, bawa LSM, ada teman-teman ada, bawa wartawan ada. Waduh. ada sampai misalnya nanti kalau ini masalahnya mau di blow up. Kalau saya secara ini, kalau saya bisa mewakili pihak sekolah ya silakan blow up, apa ruginya buat kita? Secara ini ya gitu. Toh anaknya yang salah. Iya. Kan gitu ya. Gitu toh sekolah pun punya aturan, negara ini kan ada aturan. Kalau saya kan orangnya kadang sakok ya. Kalau saya bilang ya enggak. Lu mau ngomong apapun, mau bawa apapun, terserah lu mau siapa. Kan gitu. Dan saya cara penanganannya saat kayak gitu ya coba tenang aja. Terus coba ngobrol kayak gini aja. Ya ibu tenang dulu, bapak tenang dulu, bisa. Yang gitu. Wah sampai debat-debat. Tapi ya ujung-ujungnya ya tetap tenang. Kita akhirnya tenang. Akhirnya masalah pun selesai, orang tua nerima. Ya meskipun di ujungnya pun tetap ada yang gak nerima gitu ya. Tapi overall sih yang ditangani, alhamdulillah 70% semua orang tua terima. Meskipun awalnya datang langsung marah-marah, nunjuk-nunjuk, kenapa anak saya begini? Tapi saya bilang, ibu bisa tenang dulu, kita ngobrol dulu bareng kan gitu. Saya selalu seperti itu. Saya coba nenangin dulu kondisinya, saat semuanya udah tenang, baru kita bisa ngobrol seperti ini. Tapi mungkin kan tadi Bapak bilang ada yang kayak orang tua langsung datang nunjuk-nunjuk. Mungkin karena kadang ini menurut pendapat saya nih Pak. Kan kadang ada anak yang di rumahnya tuh dia baik, orang tuanya gini-gini, tapi aslinya di luarnya berbanding terbalik nih Pak. Wah banyak. Nah mungkin itu yang buat orang tuanya salah paham, kayak langsung marah-marah nih Pak. Ya teman-teman, 80% lah ya, bukan menyalahkan sikap teman-teman atau remaja di semua ini ya gitu, di seluruh Indonesia. Tapi suka atau tidak suka, salah atau tidak salah, benar atau nggak benar, saya pun pernah sekolah dulu.
Saya yakin kalian punya rahasia masing-masing yang tidak pernah diceritakan ke orang tua. Ya kan? Putri pun pasti punya rahasia yang mungkin nggak mau diceritakan ke orang tua. Tidak semuanya anak mau terbuka dengan orang tua. Dan tadi kata, tidak semuanya apa yang diperlihatkan di rumah sama dengan yang diperlihatkan di luar. Ya, itu masalahnya. Terakhir itu adalah di satu jurusan. Kelas 10 deh, satu jurusan. Ada yang jadi kita coba koordinasi dengan orang tuanya bahwa anaknya di sekolah seperti ini. Dan orang tua jawabnya apa? Di rumah baik-baik aja, di rumah nggak ada masalah. Di rumah anaknya malah ini baik. Ya itu tantangan ya buat kita semua bahwa yang tadi ya seusia kalian pasti akan selalu ada hal-hal yang kalian tutupi. Ya. Dari tadi nih Pak, kan kita bahas tentang BK. Yes. Tadi pokok utamanya Bapak guru jurusan DKV. Ya, betul. Mengapa Bapak memilih menjadi guru jurusan DKV? Dibilang dipilih. Dibilang dipilih sih enggak ya, Put ya? Maksudnya mengapa Bapak memilih diri Bapak untuk ke situ, Pak? Kalau boleh sedikit cerita sedikit terkait dengan masalah pekerjaan. Ini cerita dikit ya, Put ya. Saya dari dulu paling nggak mau, jujur nih ya, gitu bukan mengecilkan profesi guru ya. Iya. Saya dulu idealis bahwa saya nggak mau jadi guru. Karena orang tua saya, keluarga saya overall semuanya di bidang pendidikan, Put. Dari mama, papa, kakak ya, dua semuanya guru ya. Bekerja di bidang pendidikan. Saya dulu kuliah pun kenapa ngambil teknik karena berharap nggak jadi guru. Terus misalnya tadi Putin nanya kenapa saya jadi guru DKV. Pertama ya kesempatan tuh. Karena bisa dibilang sorry ya gitu teman-teman. Saat kalian kuliah dimanapun, misalnya Putri jurusan nanti teknik informatika, misalnya kuliah S1 misalnya, Eskom. Setelah lulus, ternyata Allah ngasih rezekinya, lu nggak kerja di sesuai bidang pendidikan lu, misalnya dari kamu ya. Bidang kerjanya misalnya di mana, di perbankan, misalnya di mana, di perusahaan apa, kan gitu. Itu diambil nggak, Bu, sama Putri? Kira-kira. Ini aku nanya balik nih, gitu. Tapi kalau mungkin karena ya ada yang pasti, kenapa milih yang nggak pasti? Oke, itu salah satu, betul. Itu salah satu pertimbangan yang paling penting. Daripada kita nunggu sesuatu yang nggak ada di depan mata, mendingan kita jalani dulu yang ada. Tapi bukan berarti merendahkan apa yang ada di depan. No, bukan berarti menyepelekan, enggak. Tapi dengan catatan, ya semoga bisa jadi botol loncatan. Tapi kalaupun misalnya itu rezeki kita di situ ya oke. Kenapa saya pilih DKV? Karena jurusan saya Eskom. Yang paling linier atau yang paling nyambung dengan bidang apa yang saya pelajari adalah DKV atau TJKT mungkin atau TKJ. Dan kesempatan yang adanya di DKV, akhirnya saya ditempatkan di DKV. Dan ya asik sih. Meskipun secara kemampuan desain saya mungkin masih kalah di kalian. Tapi ya belajar ya, biasanya kadang ada ungkapan murid lebih jago daripada guru. Emang benar kadang. Gitu. Tapi intinya saya masuk ke DKV adalah sebuah kesempatan berharga untuk saya dan saya syukuri gitu ya. Saya dikasih kesempatan untuk gabung ke jurusan DKV dan luar biasa, banyak pengalaman, banyak hal-hal yang baru ya gitu ya. Yang tentu di tempat kuliahan gak ditemuin, di sini temuin. Yang tadinya di kuliahan gak dipelajari, di sekolah ternyata saya harus mempelajari gitu. Ada nggak sih Pak atau salah satu dari anak murid Bapak yang Bapak bangga-banggakan atau istimewakan karena kepintarannya di jurusan DKV ini? Aduh. Banyak ya sebenarnya gini. Tenang gitu. Gini. Gini teman-teman, aku sih selalu bilang gini ya, nggak ada anak pintar atau bodoh ya. Bukannya idealis ya, tapi kita pernah ngobrol di kelas, saya selalu ngobrol gini. Saya selalu ngebedakan teman-teman siswa atau siswa saya adalah ngebedainnya bukan antara bodoh dan pintar, tapi ngebedainnya adalah terlatih dan tidak terlatih. Jadi bodoh dan pintar itu
cuman ungkapan kekesalan sebetulnya. Beneran, kekesalan karena sudah dilatih nggak bisa-bisa. Iya. Iya kan? Gitu. Jadi atau mungkin bahasa kasarnya ya gitu ya. Ungkapan kesalahan bahasa kasar. Tapi yang jadi masalah adalah misalnya ditanya ada nggak murid andalan lah gitu ya, siswa andalan. Nggak ada lah kayaknya. Nggak ada. Secara bukannya gini Put, bukannya saya tidak menghargai dengan berbagai kemampuan teman-teman secara individual ya enggak ya. Saya sangat hargai itu, tapi gini teman-teman, kan kadang ada sebuah kondisi atau lingkungan saat misalnya kita terlalu fokus sama satu orang, terlalu membanggakan satu orang atau satu lingkungan. Kalian akan bilangnya adalah dibandingkan. Senang nggak dibandingin? Enggak. Betul ya? Saya menjaga seperti itu, Bud. Saya nggak mau, misalnya, oke, saya bangga nih sebenarnya ke Putri, tapi cukup saya yang tahu. Saya nggak bisa mengungkapkan itu ke teman-teman semua. Karena kenapa? Kadang itu tidak menjadi motivasi buat kalian. Iya. Kadang itu jadi bahwa, Patian cuman ke Putri doang nih ininya. Cuman Putri, udah pasti Putri menilainya gede sama Patian. Padahal kan nggak seperti itu. Nah ini yang jadi masalah. Aku selalu bilang bahwa, makanya selalu diplomatis bahwa nggak ada yang bodoh dan pintar. Yang ada di mata saya adalah terlatih dan tidak terlatih. Kayak kamu bisa desain, emang gara-gara pintar? Enggak, tapi gara-gara dilatih kan? Iya. Sering-sering ngebuka aplikasi, sering praktek, terlatih akhirnya jadi jadi ahli, itu yang disebut pintar. Gitu. Nggak bisa aja itu yang disebut bodoh. Tapi bukan bodoh, berarti terlatih dan tidak terlatih ya teman-teman. Jadi kalau saya prinsipnya nggak ada yang bodoh. Saat kalian mau berlatih, pasti bisa. Pasti pintar, tapi saat kamu nggak mau, ya udah selesai, itu yang disebut bodoh. Jadi tergantung diri kita. Betul. Jadi intinya mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan. Tapi tenang, saya anggap semua kalian spesial lah, terutama Dekaviah gitu ya. Semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi intinya saya tidak mau membandingkan. Karena kadang ada mental teman-teman yang beda. Ya. Saat saya bilang, Putri paling pintar, paling jago gambar, paling bisa desain. Kedengeran sama yang lain, gila Patian cuma ngebagain-bagain Putri. Menjaga perasaan yang lain. Betul. Gitu. Tadi kan murid istimewa kebanggaan atau yang terlatih. Kalau murid yang tidak terlatih, terlatih. Banyak, tapi bukan berarti gini ya. Mereka tidak terlatih bukan karena mereka yang memang nakal, tapi lebih ke nggak mau aja. Tapi kalau yang nakal ada nggak? Banyak juga. Itu yang tadi kata saya bilang bahwa suka atau tidak suka, guru-guru atau kalian pun berteman kan menghadapi berbagai karakter ya. Nggak semua sesuai dengan harapan atau yang kita bayangkan. Ya kan? Ada yang nakal atau ada, banyak. Tapi disebutkan satu-satu ya nggak bisa lah. Nggak mungkin lah kayak gitu. Dalam artian, ya kalau sudah pernah ada teman-teman yang diajak ngobrol sama saya terkait masalah, ya itu bisa dibilang yang harus butuh bimbingan lebih. Atau kalau nakal kan terlalu kasar lah ya gitu. Butuh bimbingan lebih ya kan gitu ya. Gitu. Butuh bimbingan lebih lah gitu ya. Tapi ya bukan berarti yang nakal atau yang tidak terlatih itu dikesampingkan, enggak. Malah itu yang harus kita fokuskan. Kalau misalnya Putri sudah terlatih, bisa kita lepas dong. Kamu dengan misalnya saya kasih arahan, Put nih A, udah bisa ngejalanin A. Belum tentu yang tidak terlatih, nih saya kasih A, bisa jadi ngejalaninnya C atau D bisa. Nah itu makanya kan harus kita bimbing. Tapi Bapak pernah nggak sih Pak dikecewakan oleh anak kelas Bapak sendiri? Anak kelas, pernah. Pernah. Saya selalu bilang gini, saya selalu mungkin bisa ditanya ya ke beberapa kelas yang saya ajar. Saya selalu bilang, saya nggak butuh kalian pintar, saya nggak butuh kalian jago dalam berbagai hal. Saya selalu bilang, saya pengen kalian jadi orang baik. Selesai buat saya. Pintar, menguasai berbagai kemampuan itu bisa dilatih. Tapi karakter, akhlak, adab terbentuk dari sebuah kebiasaan. Itu yang saya bilang. Pernah kecewa? Pernah. Saat misalnya saya udah ngomong kayak gini nih ke Putri, Put, saya udah jelasin nih Put, kayak gini, tapi ternyata Putrinya, masih ngelakuin kesalahan. Wah, berarti omongan saya kemarin gak didengar nih. Omongan gue gak didengar nih malu. Udahlah, gitu. Pernah. Nih Pak, dari tadi kita ngobrol-ngobrol, pasti kan haus nih Pak. Silakan minum. Boleh, aku izin minum ya. Ya Pak, minum aja. Kan ada juga buat diminum Pak. Oke, siap.
Kalau dilihat menurut Bapak, kira-kira anak DKV 1 di SMKN Nih Pak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira anak DKV 1 di SMKN 1 Rangkas Bitung ini sekreatif apa nih menurut pendapat Bapak? Sekreatif apa? Sudah sekreatif apa maksudnya? Gitu ya. Oke. Kalau kreatif yang saya lihat ya gitu dari berbagai teman-teman yang ada di DKV ya. Iya. Sebenarnya overall semua punya basicnya jadi seorang desainer ya, atau bisa mendesain sesuatu. Kreatif, sudah sekreatif apa? Sebetulnya sudah sangat kreatif sih lah ya. Tinggal memang eksekusi yang belum berani eksekusi. Ngerti nggak? Saat misalnya Putri punya ide kreatif, tahu nih misalnya punya karya sesuatu. Eksekusinya yang kadang Putri nggak mau, atau misalnya apa sih contoh eksekusinya, mempublikasinya nggak mau. Nggak mau, takut dibilang jelek sama orang, takut dipandang apaan sih karya kayak gitu, nggak penting, norak segala macam. Nah itu yang saya lihat adalah di jurusan DKV di SMKN 1 ini 80% sudah mempunyai pola pikir kreatif ya, tapi eksekusinya yang susah. Kadang cuma ada di sini doang kan. Tapi jujur sih Pak, saya sendiri juga gitu. Ya kan? Eksekusinya yang susah. Karena kenapa? Saya paham kenapa saya bilang seperti ini. Saya paham karena kita tidak pede dengan tidak percaya diri dengan karya kita sendiri. Iya, Pak. Padahal belum tentu. Pernah dengar ada aliran lukis abstrak? Ada. Tahu abstrak itu kayak gimana? Tahu. Gak berbentuk, tanpa arti. Iya. Berarti seolah ngapain sih lu gambar gitu? Bentuknya nggak jelas. Gambar apa? Tapi bernilai tinggi kalau orang yang ngerti seni. Ya kan? Jadi menurut saya hampir semua sudah kreatif lah ya gitu ya. Tapi tinggal keberanian untuk eksekusinya aja. Eksekusi teman-teman menuangkan kreativitasnya, eksekusi mempublikasikannya, mau nanti dipandang jelek atau bagus, kan itu jadi nanti bisa bahan evaluasi lah ya. Misalnya kata orang bagus, oke, apa yang harus ditingkatkan? Jelek, oke, berarti apa yang harus diperbaiki? Kasih saran aja nggak apa-apa. Jangan alergi dengan saran dan kritikan. Kadang teman-teman tuh alergi dengan saran dan kritikan. Bahkan bukan alergi ya, lebih ke condongnya nggak mau. Lu nggak mau disebut jelek, lu nggak mau disebut ini jelek karyanya apa sih. Padahal itu penting karena ya nggak cuma di desain ya, nggak cuma di bidang DKV, tapi saran dan kritik itu penting. Pokoknya secara ini overall hampir semua kreatif, tinggal cuma eksekusinya aja. Yang memang harus sering diasah itu eksekusi. Kadang kan kita seperti di sini doang adanya, eksekusi nggak bisa. Gitu. Ya. Tapi nih Pak, kan Bapak ini menjadi guru di SMKN 1 Rangkas Bitung. Ada gak Pak rasa bangga sebagai guru jurusan DKV secara SMKN Negeri 1 Rangkas Bitung ini Pak, sekolah PK Pusat Keunggulan? Ini ungkapan jujur ya. Ini bukan mau bukan mau menjilat atau bukan mau. Saya secara pribadi saya bilang saya bangga dengan berada di SMKN 1 ini ya. Dengan jabatan apapun lah ya. Gitu ya. Terutama akhirnya saya ternyata ditugaskan oleh sekolah di mana? Di bidang DKV lah ya. Saya bangga kenapa? Saya selalu bilang pun di kelas-kelas tahun sebelumnya. Saya selalu menularkan kebanggaan saya ke kalian dalam artian gini. DKV ini adalah jurusan yang paling bisa mengikuti zaman. Iya. Ya kan? Kalau kalian boleh coba analisa lagi, jurusan kalian adalah jurusan yang paling bisa mengikuti arus perkembangan teknologi. Iya. Gitu. Suka atau tidak suka, ya kamu sama saya lebih duluan saya lahirnya, mengikuti perkembangan teknologinya mungkin lebih lama dibanding kamu. Jadi yang saya simpulkan adalah dari tahun ke tahun teknologi akan selalu berkembang. Yang dulu cuman merakit komputer, cuman harus tahu cara gimana masang internet, cara gimana menginstal sesuatu. Kalau sekarang lebih ke lu gimana caranya bisa mendesain sesuatu jadi lebih menarik. Bang itu digital ataupun konvensional ataupun secara manual ya gitu ya. Saya bangganya ya sangat bangga kan kenapa? Itu saya bilang jurusan kita adalah jurusan yang paling bisa mengikuti zaman dan paling luas bidang pekerjaannya. Iya. Ya, sok kalian mau jadi pelukis bisa, mau jadi broadcaster
bisa, ya kan? Mau jadi apapun bisa. Nah, mau jadi kameramen, fotografer, is okay, bisa. Ya jadi hampir semua bidang bisa dikuasai oleh DKV kalau kaliannya serius. Ya kalau kaliannya memang jiwanya ada di DKV, semua bisa kalian. Kalau boleh tahu, tadi kan dari tadi kita sudah nanya-nanya, tapi kalau boleh tahu metode Bapak metode Bapak saat belajar itu bagaimana? Menggunakan metode apa? Bagaimana? Metode. Seperti apa? Oke, kalau intinya cara ngajar saya lah ya. Cara ngajar saya lah ya. Singkatnya. Cara ngajar saya kalau di kelas saya akan jelasin dulu. Kalau di kelas saya selalu coba untuk membuat kondisi kelas saya santai, nyaman. Bukan berarti ini ya, bukan berarti ya. Lagi-lagi ya, aku harus jelasin bahwa ini adalah bukan penilaian, ini adalah pendapat pribadi ya, tidak mewakili pendapat semua orang atau guru di luar sana, enggak. Ini acara saya adalah di kelas, saya akan selalu membebaskan teman-teman sambil makan boleh, minum boleh, gitu. Kenapa saya ingin membuat siswa saya senyaman mungkin? Saat siswa itu nyaman, pasti minimal materi yang masuk, yang diajarkannya minimal akan lebih banyak diserapnya. Dibandingkan dengan harus kita tegas tapi terlalu tegang kan gitu, menegangkan. Kadang takut. Ini curhatan kalian kan ya sebenarnya. Takut. Nah itu malah materi itu nggak akan mudah masuk. Karena keburu takut. Nah, keburu takut, udah kebawa tegang. Kalau saya sebisa mungkin, saya selalu bilang ke kelas-kelas saya, silahkan makan, silahkan minum, tapi tetap dalam aturan. Dalam artian, ya jangan sampai mengganggu orang lain. Misalnya makannya ada yang bersuara, kayak makan keripik atau ciki, itu wayahnya rada dipakai peredam suara. Gimana tuh, Pak? Gitu ya, jadi ya harus yang penting tidak mengganggu teman yang lain lah ya gitu ya. Gitu. Makanya, nah metode secara materinya saya selalu coba membiasakan teman-teman untuk, saya nggak pernah nulis di papan tulis jujur, saya nggak pernah nulis di whiteboard, tanyain ke teman-teman, saya based on udah semua digitalisasi atau presentasi PPT, PDF segala macam. Jadi kenapa bukannya tidak bisa menulis di papan tulis? Pertama adalah tulisan saya jelek sebetulnya, gitu, tulisan saya jelek, gitu ya. Takutnya saya nulis teman-teman nggak kebaca. Tapi nggak mungkin nggak kebaca sih Pak. Ya bisa jadilah ya. Gitu ya. Sejelek-jeleknya tulisan lah ya gitu, pasti insya Allah kebaca. Tapi alasan yang paling utama adalah kenapa saya nggak pernah nulis di papan tulis, di whiteboard. Membiasakan kalian itu mempresentasikan sesuatu udah komputerisasi ya gitu. Jadi nggak manual lagi, meskipun manual itu tetap ada, harus tetap ada. Tapi di luar sana nanti teman-teman kerja udah prinsip dasarnya adalah presentasi. Nggak ada. Kamu coba jelasin kondisi permasalahan ini misalnya. Coba paparkan di ini. Jarang. Di tempat kerja. Ya, kalau misalnya ini kita ngobrol, kenapa misalnya Pak Tian nggak pernah nulis di papan tulis. Saya coba membiasakan teman-teman dalam sebuah kondisi seolah-olah dalam kondisi kerjaan. Saat saya misalnya ngasih tugas, kalian bikin tugas presentasi. Itu dengan harapan teman-teman akan terbiasa. Nanti di luar sana kerja ya udah terbiasa. Ngomong di depan orang sudah terbiasa. Gitu. Jadi kalau saya konsep cara mengajarnya adalah mungkin kalau saya bisa simpulkan simple dan nyaman. Oh iya Pak, tadi Bapak bilang Bapak sudah membagi waktunya di BK dan di DKV. Yes. Bagaimana cara Bapak membagi waktunya? Ada kesulitan atau bagaimana? Membagi waktu di kelas dan di BK. Dibilang sulit tadi lagi ya gitu ya. Dibilang mudah lah ya gitu ya. Sulitnya adalah saat misalnya memang ada kondisi khusus yang kita tidak bisa tinggalkan di kelas. Misalnya ini materinya terkait materi yang memang urgent, yang memang harus teman-teman di kelas benar-benar kuasai. Yang benar-benar harus gurunya ada, harus benar diawasi oleh gurunya. Gitu. Itu yang memang yang kadang akan sedikit menyulitkan saat misalnya dihadapkan di sebuah kondisi di BK atau dimanapun lah gitu ya. Saat guru minta tolong atau minta
bantuan saya untuk bilang, tolong nih ada siswa, tolong nih ada orang tua, dan pun kondisinya pun agak sedikit rumit, jadi yang memang akan lebih sulit ya sebetulnya. Tapi selama ini sih insya Allah lah ya gitu ya, yang saya rasakan, meskipun saya harus meninggalkan kelas, saya selalu bilang akan ke teman-teman di kelas bahwa saya selalu minta maaf dulu, sorry saya harus kesana dulu, mohon maaf gitu, untuk saya tinggalkan kelas dulu, nanti saya balik lagi, atau misalnya saya nggak balik lagi, mohon untuk kalau saya jujur aja lah ya gitu ya, saya dengan karena kalau harus dibilang milih nggak bisa dipilih, karena dua-duanya penting, satu tugas, gak ada yang nggak penting, dua-duanya tugas. Yang harus dipikirkan adalah ya tadi cara gimana membagi waktunya atau membagi porsinya tanpa harus ada yang merasa ditinggalkan. Itu aja sih kalau saya. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Betul. Jadi saya lihat kondisinya dulu nih. Kondisinya di kelas harus ada saya secara full. Saya akan bilang coba bisa nggak sama yang lain dulu, saya akan selalu seperti itu. Kan Bapak ini sebagai guru DKV dan BK, apa perasaan Bapak dikenal oleh banyak siswa-siswi SMKN 1 nih Pak? Aduh. Dikenal senang sebenarnya gitu, senang dan sedikit nggak nyangka lah ya gitu. Tapi ada yang sedikit rasa kagetnya juga, ada banyak teman-teman yang kenal saya gara-gara ada patian. Jadi ada patiannya ini dalam tanda kutip nih. Saat saya ngelewat ke setiap kelas, ada patian. Ada sih cuma lewat. Saya cuma lewat doang gitu ya, gitu. Saya cuma lewat doang, tapi teman-teman siswa kayak ketakutan. Ini yang saya sebenarnya nggak mau sejujurnya, Pak. Karena kenapa? Saya tegas bukan berarti saya kasar. Saya galak bukan berarti saya benci. Gitu. Saya tegas dan galak dengan harapan teman-teman jadi orang baik, ini gitu aja sih. Tapi itu yang disalahartikan oleh beberapa teman siswa ya, yang mungkin mentalnya belum terbangun secara baik, mentalnya ya gitu ya. Belum bijaksana juga dalam pola berpikirnya gitu. Mungkin karena pernah ngerasa dimarahin secara kelas atau secara kelompok, jadi akhirnya memandang saya terkenalnya patian. Ada takut duluan. Jadi patiannya itu adalah konotasi negatif, bukan patian, enggak. Tapi ada juga banyak yang memang mengenal saya dalam bentuk yang menyenangkan, bukan yang menyeramkan. Gitu ya gitu. Oh ya Pak, dengar-dengar tadi Bapak mau melanjutkan kuliah. Yes, betul. Prodi apa nih Pak? Prodinya sama masih teknik informatika. Oh lanjut teknik informatika. Lanjut, insya Allah lanjut. Karena tahu sih, ini sebuah cita-cita lah ya gitu. Cita-cita pengen jadi dosen. Maksudnya semoga bisa mengembangkan saya biar jadi dosen lah. Gitu. Jadi nggak cuman kenapa kuliah S2? Ya pengen aja enggak. Tapi ada cita-cita, maksudnya ada tujuan. Berarti Bapak sebagai guru jurusan ini tadi seperti Bapak bilang untuk melihat yang ada dulu, tapi bukan berarti merendahkan. Tapi Bapak juga punya cita-cita lagi sebagai dosen. Betul. Jadi meningkatkan lagi Pak. Iya dong. Kalau bahasa orang tua batu loncatan. Ya. Boleh kasih tahu gak sih Pak pengalaman Bapak? Pasti kan Bapak SMA tapi ya tadi Bapak ya. Pengalaman Bapak sama di SMA ini. SMA, maksudnya SMA 3 nih, selama Bapak menjadi siswa. Mungkin waduh panjang lah ya gitu. Kalau pengalaman jadi siswa, ya kalau aku boleh membandingkan ya, misalnya pengalaman sekolah mana yang paling menyenangkan, SD, SMP, SMA, atau kuliah. Saya selalu bilang seperti ini ke teman-teman yang seangkatan. Saya lebih terasa menyenangkan saat di SMP. Sorry ya gitu. Saya lebih nggak tahu, kayaknya teman sahabat semua ada di situ. Oh iya. Jadi SMP itu buat saya sebuah arti pertemanan ada di situ. Kalau SMA atau SMK mungkin ya, yang saya pun perhatikan di sini, kadang ada perjalanan masing-masing mereka. Kadang ada ya gue lu, saya kamu kan gitu ya. Tapi di SMA pun ada yang menyenangkan, banyak hal-hal yang menyenangkan, tapi mungkin lebih ke karena saya orang yang tertutup kali ya. Jadi di SMA saya nggak terlalu banyak teman. Organisasi pun saya cuma organisasi Paskibra dan OSIS. Saya waktu itu wakil ketua OSIS SMA-nya. Paskibra juga, alhamdulillah Paskibra juga dulu sempat di kabupaten. Masya Allah.
menyenangkan, ya menyenangkan juga. Tapi maksudnya lebih kayaknya terkenang terus adalah masa SMP. Bukan masalah kayak pacaran ya. Iya, paham. Pacaran ya pasti saya nggak munafik. Pacaran iyalah gitu ya gitu. Tapi bukan dicontoh ya. Sekilas. Tapi Pak, kalau untuk pengalaman Bapak sendiri sebagai guru di SMK ini bagaimana? Menyenangkan dan melelahkan udah pasti lah ya gitu. Melelahkan, kenapa melelahkan ya? Tadi ya menghadapi berbagai karakter teman-teman yang beragam gitu ya. Perlu penanganannya pun ya beragam. Saya menangani Putri beda cara. Saya menangani misalnya yang lain beda cara. Jadi setiap siswa yang saya temuin pasti akan selalu berbeda penanganannya. Meskipun tidak selalu sih sebenarnya. Menyenangkan, lingkungannya enak, dan karena saya pun sebetulnya bisa dibilang dari zaman SD itu, SMK itu sudah, mohon maaf ya kan dulu masih kecil lah gitu. Jadi seolah tempat main kedua. SMK 1 ini adalah dulu zaman saya SD SMP itu tempat bermain saya. Dari zaman di sini masih banyak pohon beringin yang gede-gede, saya udah main gelantungan di pohon beringin. Zaman SD ya gitu ya. Jadi buat saya SMK 1 ini sudah hampir terasa rumah sendiri sebenarnya, karena ngerasa dari kecil sudah sering di sini. Masih ada guru-guru senior yang dulu pun ngasuh saya di sini ya gitu ya gitu ya. Kayak mungkin kalau saya bisa sebutin ke Pak Haji Yepi gitu ya. Ada beberapa security juga yang tahu masa kecil saya di sini. Jadi makanya udah kayak rumah kedua lah, banyak keluarga di sini, dan saya bersyukur sekali diterima di SMK yang 1 ini. Boleh kasih pesan dan kesannya untuk Vipot Skensa ini nggak Pak? Oke, kesan dan pesannya banyak sebetulnya ya kesan-pesannya. Kesannya luar biasa teman-teman, itu tadi ya pertanyaan yang sebelumnya Putri Bawah bilang, sudah sekreatif apa teman-teman BKV. Dengan bukti adanya ini udah kreatif sebenarnya ya. Gitu. Ya mungkin pesannya adalah eksekusinya yang benar-benar dimatangkan, eksekusinya yang benar-benar kalian gak usah ragu gitu. Saat misalnya kalian punya ide apa, coba sok jadiin dulu. Terlihat bagus atau jeleknya nanti di belakangan, biar orang nanti yang menilai. Jangan sampai belum produksi, belum bikin karya, ada orang yang bilang desainnya dong jelek, lu nggak usah diginiin, nggak jadi misalnya. Nah itu nggak usah. Makanya ya untuk Vipot ini luar biasa, keren, bagus. Saya pun ngikuti beberapa, saya nonton di beberapa channel YouTube-nya gitu ya gitu. Terakhir malam yang tadi saya bilang, saya nonton Ibu Teti ya, yang baru diupload semalam, saya nonton dan bagus juga gitu ya, seru. Lebih tingkatkan aja lah ya gitu ya. Dalam artian tingkatkannya apa ya, dari berbagai hal lah ya gitu ya. Mungkin ya bisa dari dekorasi segala macam agak lebih menarik, atau misalnya saran jangan terlalu kaku boleh, tapi tergantung orangnya ya. Iya. Kan kita juga bagaimana narasumber. Kalau bisa jangan terlalu kaku lah ya gitu. Maksudnya biar kita terlihatnya, meskipun misalnya menjalur terkait dengan materi pendidikan atau terkait dengan sekolah, ya gimana caranya kita ngobrol santai. Ya itu aja sih. Yang jelas keren Vipot ini keren. Saya udah beberapa lihat episodenya. Banyak yang ditingkatin enggak juga sebenarnya. Tinggal memang ya eksekusinya lebih karena kalian orang desain, harus ada sedikit desainnya, editing videonya mungkin agak-agak ditambah terserah kayak gitu ya. Saya juga kalian yang punya ininya. Tapi intinya overall 95% oke. Bagus, keren. Kalau untuk kata-kata inspiratif nih Pak yang Bapak ingin sampaikan. Waduh, inspiratif apalah ya. Kutipan inspiratif. Kutipan saya sejujurnya banyak ya. Maksudnya gini, kalau saya ingin coba men-sharing lah ya, men-sharing nilai kehidupan aja gitu. Tadi yang saya selalu bilang di setiap kelas dimanapun saya ngajar, saya bilang gini, manusia pintar banyak, ya. Manusia jujur pun banyak juga ada. Tapi yang harus dipertanyakan adalah baik atau tidak, ya kan gitu.
Gini teman-teman, akhirnya ada sebuah kutipan yang saya pegang, maksudnya bukan kutipan ya, prinsip saya secara pribadi ya teman-teman. Sebaik apapun kita, sebaik apapun kamu, sebaik apapun kita nih teman-teman ya, pasti ada hatersnya. Oke? Pasti ada hatersnya, pasti ada orang yang nggak suka, pasti ada orang yang benci, pasti ada orang yang apaan sih lu, gitu. Bahkan jijik ngeliat kita. It's okay, move on. Hidup harus tetap berjalan. Biarkan orang menilai apapun, biarkan orang berbicara apapun, biarkan orang menuduh apapun terhadap kita, bisa kita respon. Ya, inilah hidup ya. Gak usah kita respon. Orang mau bilang kita jelek, terserah. Orang mau bilang kita baik, alhamdulillah. Orang mau setuju sama kita, alhamdulillah. Orang mau nggak mau setuju sama kita, terserah. Yang jelas, tujuan hidup kita adalah yang terakhir, intinya adalah tetap berusaha jadi orang baik. Apapun kondisinya. Mau orang itu benci, mau orang itu nggak benci, terserah. Apapun kondisinya, jadi orang baik. Pintar, bisa dicari. Skill, bisa dipelajari. Baik, sulit didapat. Oke. Jadi intinya adalah mau bagaimanapun kamu, sejauh apapun kamu, kalau tidak baik ya sama aja. Oke, setuju. Betul. Nah Kak, ini Pak, karena udah gak kerasa dari tadi berbincang-bincang cukup lama. Terima kasih kepada Pak Tian karena sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya datang ke Vpods kami dan mengobrol-ngobrol bersama saya tentang Dwika dan DKV dan lainnya. Dan terima kasih juga kepada kru alias teman-teman saya dan juga teman-teman yang sudah menonton Vpods Kensa ini. Jangan lupa nantikan video kita lebih lanjut karena akan ada video yang lebih menarik dan pastinya juga mengedukasi. Jangan lupa like, subscribe, and share. Bye!